wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Safitri, guru kelas 5 dari SD Negeri 1 Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membagikan praktik baik saya terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan kurikulum merdeka dan juga menerapkan profil belajar Pancasila. Sebagai wali kelas 5, saya harus bisa memahami karakteristik siswa-siswa saya, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kita tahu bahwa kebutuhan belajar siswa dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, dan yang ketiga adalah gaya belajar. Dari 3 aspek itulah maka perlu dikembangkannya pembelajaran berdiferensiasi. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dalam bentuk diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Situasi saat ini, siswa saya kelas 5 terdiri dari 14 siswa. Berdasarkan analisis diagnostik yang telah saya lakukan pada saat awal pembelajaran masuk ke kelas 5, saya bisa melihat bahwa ada beberapa kelompok anak yang memiliki minat yang sama dan juga memiliki gaya belajar yang sama. Pada kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi, saya melaksanakan diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Untuk diferensiasi proses, saya tadi membagi menjadi 3 pos. Untuk pos yang pertama adalah pos baca, untuk pos yang kedua adalah pos mendengarkan, dan untuk pos yang ketiga adalah pos game. Anak-anak berada di pos masing-masing. Kemudian sesuai dengan waktu yang telah saya berikan, mereka jika sudah selesai melaksanakan tugas di pos 1, mereka akan bergeser di pos kedua. Pos kedua bergeser di pos ketiga, pos ketiga bergeser di pos 1, begitu seterusnya hingga masing-masing kelompok bisa melaksanakan 3 pos di dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sedangkan untuk diferensiasi konten, saya mengemas 3 materi dalam bentuk yang berbeda. Untuk materi yang pertama, pada pos pertama yaitu pos membaca, saya membuat ringkasan secara naratif sehingga anak-anak tadi bisa membaca materi, kemudian menulis hal-hal yang penting yang dapat ditemukan di dalam ringkasan materi yang saya berikan. Untuk yang pos kedua, dalam pos mendengarkan tadi, saya mengemas materi saya dengan cara saya memberikan rekaman suara saya untuk didengar anak-anak sehingga anak-anak mencatat apa yang penting di dalam rekaman saya sesuai dengan materi yaitu persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk yang pos ketiga, saya mengemas materi saya dengan cara melakukan sebuah permainan menggunakan media word wall. Anak-anak akan membentuk dan juga memasangkan persebaran flora dan fauna sesuai dengan peta persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Setelah semua kelompok menyelesaikan 3 pos, kemudian kembali kepada kelompoknya masing-masing.
Setelah kembali kepada kelompoknya, mereka akan mendapatkan tugas yaitu menuliskan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australiatis. Untuk masing-masing kelompok sudah mendapatkan tipenya masing-masing, sehingga mereka hanya berfokus pada tipenya. Untuk itu, mereka akan menempelkan kertas Post-it di dalam manila yang telah mereka buat, mereka gambar sesuai dengan minat mereka masing-masing. Setelah selesai, mereka menempelkan di papan tulis dan masing-masing secara bergiliran untuk membaca pekerjaan dari temannya. Sehingga mereka tidak hanya menguasai tipe sesuai dengan kelompoknya, tetapi menguasai semua tipe persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dari pekerjaan temannya. Pada akhir pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya juga memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu dengan cara mereka membuat clipping persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Mereka bisa membuat bentuk clipping seperti bentuk buku, seperti bentuk kalender, atau sepertilah hal lain yang mereka sukai, sehingga mereka tetap nyaman untuk belajar tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi pada saat penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah pada saat saya akan menyampaikan sebuah materi, jika saya sesuaikan dengan gaya belajar anak, saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak dari aspek kesiapan, dari aspek gaya belajar, dan juga dari aspek minat, pastinya saya harus menyiapkan dengan konten yang berbeda, dengan media yang berbeda, dengan metode yang berbeda, sehingga saya perlu menambah referensi agar saya bisa menyampaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Tantangan yang saya hadapi, saya harus bisa menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya adalah saya harus lebih banyak mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga harus bisa meningkatkan kemampuan profesionalisme saya sebagai seorang pendidik. Bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak dan juga berpusat pada anak serta sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Metode ATM merupakan salah satu metode yang saya gunakan untuk menyelesaikan tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ambil, tiru, dan modifikasi. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan sebagai referensi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan sekolah. Memang jika kita melihat referensi-referensi lain mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita, tetapi tidak ada salahnya kita mengambil dari situ, kemudian kita modifikasi, kita susun kembali sesuai dengan kondisi siswa kita dan juga kondisi lingkungan sekolah kita. Dampak dan hasil dari pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa akan mengalami peningkatan dari hasil belajar. Karena apa? Karena siswa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan dalam penerapan praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di kelas 5 di SD Negeri 1 Pucangombo. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman dan semoga praktik baik saya ini juga bisa memberikan inspirasi. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang selalu berpihak kepada anak dan juga kita memberikan yang terbaik kepada anak sehingga anak merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran, anak bisa merasakan pembelajaran sebagai suatu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang penting untuk mereka bisa manfaatkan di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.